Ya, teka-teki berapa masa hukuman bagi terdakwa kasus korupsi Bansos Juliari Batubara akhirnya terjawab. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada ex-Mensos tersebut. Meski lebih berat dari tuntutan jaksa, namun sejak awal publik berharap hukuman untuk Juliari adalah hukuman mati atau seumur hidup. Malam hari ini kita akan bedah vonis korupsi Bansos Juliari bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Saya akan sapa ada Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019, ada Kang Asep Iwan Iriawan, mantan hakim, dan juga pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Saud, Kang Asep. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Selamat malam Pak Saud. Kang Asep, kumaha damang Kang? Alhamdulillah, sehat selalu. Oke, Pak Saud, baik. sehat selalu, rehat. Malam hari ini kita coba bedah hasil ataupun vonis yang diberikan Majelis Hakim untuk Juliari Batubara. Saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, melihat vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa terhadap Juliari ini, apa yang Kang Asep baca, Kang Asep cermati dari vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, Kang? Catatan pertama, ini memang harusnya bebas gitu, karena mendakwanya dengan pasal suap. Harusnya bukan pasal suap, ini pasal kerugian negara gitu kan. Yang salah ini alma maternya Pak Saud kan. Jelas, ini kan proyek pengadaan bansos. Pengadaan bansos itu nilainya hampir 32 sekian. Dia cari untung tiap paket. Artinya apa? Ada anggaran negara yang dibagi-bagi, minta dan tiap paket. Artinya, negara harusnya mendakwa dengan pasal kerugian negara. Sehingga kalau didakwa dengan pasal 2 atau pasal 3, ancamannya seumur hidup atau mati. Tapi aneh, dakwa dengan pasal suap. Kalau pasal suap itu pasal 12B itu beri hadiah. Saudaranya Pak Saud ini bukan memberi hadiah, dia sejak awal minta jatah untuk dibagi-bagi. Maka sekarang harusnya menggunakan pasal 2 atau pasal 3. Makanya ketika di ini hakim menambah, ya mungkin lihat perbuatannya. Kalau saya hakimnya, saya bebaskan perkara ini. Ya. Kenapa? Dakwaan menurut saya. Kenapa mendakwa dengan pasal suap? Harusnya pasal kerugian negara. Kalau kerugian negara, tidak lepas, tidak bebas. Justru bisa tewas atau dilapas minimal. Itu yang pertama. Kedua, kita lihat pertimbangan. Nah, di pertimbangan hakimnya kan aneh. Ya. Itu di korupsi sedang pandemi. Kalau nyadari di korupsi pandemi merugikan keuangan negara, harusnya hakim konsisten dong. Ya, yang kedua, yang ketiga pertimbangannya lebih lucu lagi ya. Terlepas dari 12 tahunnya ya, tapi ini hakimnya hakim bagus. Jadi satu persis hakim yang jujur dan benar. Kan ya karena mungkin dia dakwaannya dari KPK-nya jaksa KPK begitu ya udahlah. Nah ini dia membuktikan kekesalannya. Nah, yang keempat adalah yang lucu lagi ya. Bahwa justru ya ada pertimbangan yang sangat lucu, nanti kita lihat pertimbangan yang meringankan. Dia telah dibully oleh masyarakat. Apa? Itu sanksi sosial, bukan kewenangan sanksi hukum. Hakim tidak boleh masuk ke wilayah itu. Tapi yang menarik bagi saya tadi, terlepas 12 tahun, itu adalah memang menandakan bahwa hakimnya salah. Misalkan apa? Dakwa dengan pasal tidak sesuai, kerugian negara. Kedua, tambahin sama hakimnya, kalau dibebasin bisa geger. Tapi tulisan konsisten, dia pembelajaran bahwa jangan mendakwa dengan asal-asal. Karena beda pasal 12B dengan pasal 2 itu. Karena katanya sedang ada penyelidikan. Loh, kalau ada penyelidikan lain, ini jelas. Kasusnya pengadaan bansos sosial. Bansos sosial ini bancakan, bagi-bagi, bukan diberi. Ini mungkin catatan saya. Dan itu saya kira catatan pertama saya itu. Oke, baik Kang Asep. Artinya dari vonis yang lebih berat ini, Anda atau kita bisa menyimpulkan bahwa majelis hakim memang menemukan perbuatan pidana dalam kondisi yang lebih berat dalam konteks kebenaran material. Terlepas dari kemudian kita melihat ada pasal yang menurut Anda tidak tepat untuk digunakan sebetulnya. Ya, betul. Jadi mungkin hakim melihat kebenaran material ada perbuatan pidana yang memang harus dihukum, tapi pasalnya nggak ada karena nggak dakwaan. Sudahlah, paling gampang pasal suap 12B. Tapi kalau dibandingkan 12B itu sama, itu paling berat. Dia ada 12 tahun paling berat. Tapi kan dia perbuatannya lebih berat lagi. Karena ini kerugian negara, bukan pasal suap. Pasal suap yang sering digunakan 12B bukan kasus demikian gitu kan. Tapi sekali lagi, ya kita apresiasi lah 12 tahun. Cuma masyarakat tidak puas kalau cuma 12 tahun, kerugian negaranya triliun kok. Oke. Nah, kita lihat juga kerugian negara suruh ganti 15, sekian. Padahal jelas pemberinya 32. Itu kan bukan diberikan, tapi kerugian 32 sekian itu diambil dari negara yang harusnya bayar murah karena bagi-bagi dengan beberapa perusahaan, 109 perusahaan. Perusahaan itu terkait dengan kepentingan tertentu kan yang kita tahu siapa di belakang 3 perusahaan besar itu. Lebih menarik lagi penjelasan saksi 2 ya, Adi Wahyono maupun Mateus satu lagi ya, itu kan menarik gitu kan, bahwa ini proyek sejak awal memang diatur demikian rupa pengadaan siapa. Nah ini yang menarik perhatian. Justru kalau pasal suap sekali lagi dengan segala hormat
Saya bisa berbeda. Ya kita hormatilah itu putusan apapun yang terjadi, yang penting sudah dihukum 12 tahun. Tapi saya kira kalau 12 tahun itu terlalu ringan menurut saya. Oke, Pak Saud, terlalu ringankah 12 tahun menurut Anda? Karena begini Pak Saud, terlepas dari apa yang sudah diputuskan, sejak awal kan banyak kalangan, banyak pihak yang mendesak sebetulnya KPK bisa memberikan tuntutan yang lebih berat lagi. Bahkan masuk ke yang tadi Kang Asep sampaikan, hukuman seumur hidup atau mungkin hukuman mati. Bagaimana Pak Saud melihat hasil putusan ini, Pak? Ya, jadi saya belum bisa membayangkan seperti apa ya sekarang para pimpinan berlima itu memutuskan. Di masa lalu, karena pimpinan KPK itu penyidik dan penuntut, undang-undang lama ya. Undang-undang baru saya nggak tahu. Dan bagaimana mereka prosesnya ketika kemudian penyidik sudah mengajukan ke penuntut dan penuntut kemudian yakin bahwa di dalam persidangan itu ada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Kemudian itu kan kembali pada saat mau dibacakan tuntutannya itu penuntut menghadap ke pimpinan. Nanti pimpinan akan bicara dan kita biasanya pimpinan mengikuti prosesnya. Nah kemudian kalau dikatakan pasal 12 itu ya, pasal 12A besar itu kan maksimalnya itu kan 20 tahun, minimal tuh 4 tahun ya. Jadi kalau kita kemarin dibikin maksimal dengan alasan dikatakan Kang Asep tadi itu bahwa ini adalah memang ada 23 juta paket bansos COVID-19, dasarnya Kepres nomor 3 tahun 2001. Jadi presidennya yang bikin gitu ya. Kemudian itu diambil gitu ya. Kemudian itu dianggap biasa-biasa. Padahal kalau saya nggak mau debat dimasuk di pasal yang tadi ya Kang Asep. Tapi kalau ditanya memang, kalau ditanya pasal 2 atau pasal 12A B besar ini, B kecil ini, itu kan sebenarnya maksimalnya 20 tahun. Ya. Jadi kalau kemarin tuh dikasih 20 tahun, itu kayaknya hakim mutusinya 21 tuh, nambah 1. Tadi kan dikasih 11 jadi nambah 1. Jadi kembali lagi kelihatannya hakimnya keren kalau menurut saya untuk sementara. Cuman ya tuntutannya begitu gitu. Nah cuman biasanya selalu memang KPK melihat itu kalau tuntutan hakimnya putusannya itu kurang lagi 2/3, kita selalu banding dan seterusnya. Nah persoalan sekali lagi saya kembalikan bahwa kalau kita kembali soal pemberatan, Kang Asep sudah jelaskan di pemberatan, dia seorang menteri, pernah datang ke KPK, soan gitu ya, berkunjung pagi-pagi, saya ikut terima dengan Pak Agus yang antar ke bawah waktu itu. Ini kan menunjukkan sebenarnya ada sesuatu yang sebenarnya menarik di balik ini. Kenapa orang yang baik ini, saya katakan orang baik dong ya, dia datang ke KPK kan biasanya orang baik. Apa bisa berubah gitu, karena apa gitu, itu menarik lagi. Oke, nanti kita bahas sampai ke situ, Pak Saud, tapi kita tahan dulu. Saya ingin tanya, apakah menurut Anda vonis ini 12 tahun, kalau tadi Anda katakan hakimnya keren begitu ya, sudah bisa paling tidak menjawab rasa keadilan publik yang sempat tercoreng, sempat marah karena ada praktik korupsi di tengah pandemi yang menggunakan dana bantuan sosial? Ya, kalau kita lihat bahwa ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang dituntut, makanya dalam penuntutannya yang saya pikir kok sangat minim. Dan makanya kita bertanya bagaimana kemarin pimpinan itu bisa memutuskan, karena itu selalunya putusan berlima itu memutuskan. Saya umpamanya 8 tahun, Pak Agus 4 tahun, itu kemudian itu dirata-ratain tuh biasanya begitu. Nah kemarin ini mungkin sama-sama rendah itu 5 pimpinan itu memberinya memang rendah gitu ya, jadi nggak mempunyai sense of crisis yang kuat di dalam hal ini. Padahal kan di awal sudah bilang akan kena pasal 2, dihukum mati, dan ternyata nggak sesuai ucapan, pikiran, dan tindakan. Jadi sekali lagi konsistensi. Nah kalau saya pribadi ditanya memang ini ya dengan waktu yang bersangkutan datang ke KPK pagi-pagi saya bilang layak, kita orang Batak ya, layak, keren, bagus, lanjut, saya bilang gitu. Tapi kelihatan kan dia jadi nyesel gitu ya, kok datang tapi hanya untuk kayaknya mau dijadi penghibur hati kalau saya selalu bilang begitu. Jadi sekali lagi sebaiknya memang ya dikenain 20, nanti hakim pasti akan nambahin 1 jadi 21. Kemarin kan 11 ditambah 1 jadi 12. Oke, baik. Pak Saud, lebih jauh sebetulnya ketika Pak Juliari itu datang setelah dilantik ya, kan tadi Anda katakan, apa yang kemudian ia lakukan di gedung KPK, apa pembicaraan yang kemudian Anda rekam sehingga kalau kita tarik lagi ke keputusan hari ini dan melihat sosok Juliari itu seperti apa, bagaimana kemudian Anda mengingat apa yang dibicarakan saat itu di KPK dengan Juliari, Pak Saud. Tapi kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Baik, Anda kembali bersama saya masih bersama dengan Pak Saud Situmorang dan juga Kang Asep. Saya ke Pak Saud lagi. Pak Saud, menyambung tadi diskusi kita, artinya Anda melihat seharusnya KPK punya peluang ya untuk bisa memberikan tuntutan yang lebih berat terhadap Juliari Batubara? Ya, kalau mau konsisten, katakanlah mau pakai undang-undang baru juga ya, undang-undang KPK yang baru pun kalau mau dia pakai, kalau mereka mau konsisten dengan pernyataan-pernyataan dan kemudian sudah kayak ada disebutkan, kamu tuh lagi dipantau, bahkan mereka sudah diikuti, mereka sudah ikut dan kemudian ternyata itu terjadi gitu. Jadi sekali lagi ini kan bagian yang sebenarnya bisa alasan bahwa yang bersangkutan tidak memahami apa kondisi pangan di air, kemudian upaya KPK, terus posisi jabatan beliau yang pernah datang ke KPK juga dan seterusnya itu kan menunjukkan alasan memang sebaiknya pemberatannya yang lebih banyak daripada alasan-alasan yang normatif tadi disebutkan dibully oleh publik. Di KPK itu penyidik yang ngejar koruptor aja dibully dengan Taliban. Kalau bully-membuli itu soal yang biasa. Ya, baik. Pak Saud, sedikit cerita mungkin ketika Anda pernah bertemu dengan Juliari Batubara sesaat setelah dilantik menjadi Mensos dan datang ke KPK, apa yang ia lakukan, apa yang Anda bicarakan begitu? Ya, jadi secara umum biasanya kalau menteri datang atau pejabat-pejabat datang itu kita kasih gambaran umum dulu. Di Indonesia itu seperti apa, indeks persepsi korupsi, terus perilaku dan seterusnya. Setelah itu kita bicara masuk ke yang lebih spesifik yang ditangani yang bersangkutan. Di sana kan waktu itu sudah jelas itu Pak Pahala berulang-ulang minta kan Deputi Pencegahan benarkan mengenai data ya. Bahkan kedengaran kan data itu baru mau di clear out oleh zamannya Ibu Risma itu. Jadi sebenarnya dia juga nggak memahami yang kita bahas waktu itu gitu kalau begitu ya. Karena waktu itu diantaranya dibahas juga soal data apa yang berhak mendapatkan bansos dengan kerjasama dengan NIK dengan kependudukan dan seterusnya itu kan akhirnya itu menjadi masalah juga. Jadi kita melihat ada mens rea memang ketidakteraturan data itu bisa dijadikan pintu masuk untuk kemudian yang 23 juta paket itu kemudian bisa dibuat sebagai sebuah perilaku transaksional di kementeriannya itu. Jadi waktu itu kedatangan beliau intinya adalah kita sangat impression ya, sangat menghargai ya, karena memang di masa lalu kan satu kementerian ini kan banyak masalah ya, bantuan-bantuan itu, dan itu langsung menyentuh yang masyarakat di bawah yang menurut kita ini suatu nilai lebih yang bersangkutan ketika itu. Kita antusias menerimanya, ada Pak Agus, ada Pak Alam, ada semua yang lain, saya ingat lalu dia ada atau tidak. Tapi waktu itu kita merasa ini keren gitu. Tapi ternyata beda. Ya, ternyata justru menjadi terdakwa dan sudah diputus pada hari ini 12 tahun penjara. Kang Asep, poin pertimbangan hakim meringankan misalnya karena pelaku bersikap atau terdakwa maksud saya terdakwa dibully, dicaci begitu ya sepanjang masa kasus ini berlangsung, dan juga poin yang memberatkan juga soal terdakwa yang dianggap tidak bersikap kesatria, lempar batu sembunyi tangan. Nah, poin-poin yang tadi sudah kita bahas juga, Kang Asep, sebetulnya bisa diterima tidak sih dengan akal sehat publik ini, lazim tidak sih sebetulnya, Kang? Justru itu yang menarik itu pertentangan, memang putusan hakim itu di 197 harus mempertimbangkan dan ringan hukuman. Yang memberatkan itu justru adalah dia tidak menyangkal, tidak berterus terang karena menutupi kejadian-kejadian lainnya. Dia tidak jujur ya. Kalau istilah Pak tadi bukan keren, kalau saya wah ye, kira wah kata ye jelek. Nah, yang menarik itu kenapa hakim memasuki wilayah sosial gitu, udah dicaci, dimaki, ajas praduga tak bersalah. Ini ada apa gitu pertimbangan itu? Sekira sama saya hakim atau saya di putusan hakim baru kali ini orang koruptor ya pada pertimbangannya itu pertimbangan sanksi sosial itu urusan lain. Ini masalah hakim adu ini fakta persidangan dan menjadi fakta hukum. Orang koruptor kejahatan serius, tangannya luar biasa dan pandemi harusnya masuk. Jangan ngurusin masyarakat. Hakim tuh kacamata kuda, peduli amat masyarakat ngomong apa-apa. Saya dengan kasar dengan mengatakan setan orang mau ngomong apapun. Ini adalah urusan hukum, adili. Ini seorang koruptor, pejabat menteri.
yang tadi berlagak tentang datang ke KPK, ternyata di belakang sudah merencanakan untuk bagi-bagi. Ini kan Kementerian Sosial ini beberapa menteri yang udah masuk berkali-kali kan, rektor mungkin hat-trick ya kalau main bola ini. Kementerian Sosial ini betul-betul ya tadi tidak melaksanakan sebuah Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kan ajab gitu kan, tidak memanusiakan orang. Dilakukan orang menteri yang harusnya sedang pandemi, yang tadi saya lucu, kok suap. Ini KPK ini kok suap ketika rentut dengan pimpinan, dari sana rentut dengan pimpinan, kok pimpinannya yang tadi pastikan, hukumannya ringan-ringan, ya minimal katakanlah gunakan suap. Tadi maksudnya 20, mungkin bukan 21 Pak Saud, nanti mungkin seumur hidup, karena di atas 20 ya seumur hidup gitu. Itu mungkin baru cocok. Tapi sekali lagi kalau saya menggunakan pasal ini, saya berani yakin salah satu terbukti. Saya bebaskan pembelajaran bagi KPK atau siapapun jaksa masalah mendakwa. Contohnya kan di tanggal 11 ketika mendakwa 13 tuh di dakwaan langsung dinyatakan berantakan, tidak jelas, tidak cermat di dakwaan Jorub, cermat, tidak lengkap. Nah, ini tidak jelas, tidak lengkap. Tapi mungkin hakim atau perbuatannya, tapi hakim diuji pertimbangan berat ringan hukuman, memasuki level sanksi sosial gitu. Harusnya sanksi hukum supaya ada efek jerak, pembelajaran bagi siapapun. Jadi sejak awal tuntutan yang diberikan oleh KPK itu sudah tanda tanya ya, Kang? Ya, kan dari awal juga kan semangat ketua KPK-nya. Ya, di sedang pandemi, mati katanya kan. Ya. Tapi nah ini kan jelas, ketika lihat kasusnya ini bukan beri membagi. Jadi ada anggar. Jadi dipamerkan KPK saat ini, dari istilah Pak Saud tidak membaca programnya Pak Menteri sebelumnya. Nah, ternyata ada bancakan di situ kan, bagi-bagi gitu kan. Jadi jelas bahwa harus menerima dengan pasal kerugian negara, bukan pasal suap. Kalaupun bukan pasal suap, saya suap ya dengan segala hormat. Ya. Akan pasal 12, apalagi 12 huruf B kecil, itu pengetahuan saya sekali lagi. Kalau kasusnya bermain di anggaran, ya saya sekali lagi, gitu. Bancakan di anggaran bermain di pasal suap. Kan duit yang diberikan miliar itu duit siapa? Pertanyaan sederhana aja. Siapa? Kan bukan, biasanya kalau suap itu, saya suap Pak Saud. Usaha, duit saya dari mertua, duit saya dari pacar saya. Ini kan duit anggaran, kan dibacakan, dibagi-bagi, ya, yang paketnya sekian dilebihkan, kumpulkan. Maka kan kita belikan urban lah, untuk entertain lah, dibelikan naik pesawat. Artinya apa? Itu bukan digunakan yang harusnya negara ringan, berat. Lebih ke pedagang kan, pengusaha. Sekali lagi maka negara rugi. Itu cara berpikir saya kan. Sekali lagi mau saya dengan Pak Saud, ada orang pinggir, nggak ngerti, ya sudah mungkin iyain aja lah kayak gini. Kita tinggal berharap jumlah hukuman. Tapi sekali lagi, jaksa KPK hal banding, logika yang tidak mungkin banding. Justru kalau saya pernah dari terdakwa ini, saya akan kasasi. Kalau saya hakim jelas ini salah penerapan hukum. KPK salah menggunakan pasal. Kalau tidak hakim, apalagi di Mahkamah Agung lagi musim diskon, enak tuh bebasin aja sekalian, aman saya negara. Baik, Pak Saud. Ya, Pak Saud, kalau tambahan dari Anda Pak Saud, kalau kemudian salah pengenakan pasal begini terus-menerus terjadi di KPK, apa yang Anda khawatirkan kalau kita bicara jangka panjang terhadap komitmen atau semangat untuk pemberantasan korupsi? Ya, kayaknya saya kalau ditanya KPK itu pasti saya bilang kembalikanlah undang-undangnya, karena ini persoalannya kan mau nggak mau kondisi di dalam, dinamika di dalam itu menjadi kita bisa bertanya-tanya seperti apa mereka memutuskan kebenaran, keadilan, dan kejujuran untuk kemudian penegakan hukum gitu loh. Jadi kalau kemudian di dalam setiap ekspos itu kan berdebat. Semua teori itu keluar. Jaksa penuntut bilang apa, penyidik bilang apa, teori-teori itu keluar di situ. Sehingga kemudian keluar yang Kang Asep bilang tadi, memang ini kerugian negara, ya kerugian negara itu pasti ya pasal 2 dan bisa dimaksimal di dalam keadaan tertentu dia kena, yaitu hukuman mati. Ya kembali tadi ya seumur hidup ya harusnya kalau pasal 12A B besar ini ya Kang Asep ya. Jadi sekali lagi jika di dalam kita sekarang ini tidak bisa berbuat banyak, KPK bisa menyelesaikan masalah korupsi yang sedemikian masif dan semakin menjadi-jadi belakangan ini. Kita tidak bisa berharap banyak. Ini satu contoh case, ini satu bukti bahwa yang sudah dalam keadaan, bayangin ribuan orang meninggal loh. Kasus COVID ini. Nggak terbuka pintu hatinya, Anda bisa bayangkan nggak? Bisa bayangkan nggak kayak gitu? Jadi bagaimana pula dengan hal-hal yang lain gitu loh. Jadi sekali lagi, kita sudah tidak bisa berharap banyak.
kecuali kemudian kalau ada, nggak tahu lah, Kang Asep bilang tadi ya kita tunggu aja gitu. Pak Saud, sudah selesaikah sampai divonis Juliari ini menurut Anda atau memang KPK seharusnya melakukan pengembangan kasus untuk bisa mengungkap hal yang lebih besar lagi di balik korupsi bansos oleh ex-Mensos Juliari ini? Kalau lihat dari yang sudah dilakukan waktu sesaat sesudah OTT itu kan, ini kan OTT ya. OTT itu sebenarnya jelas. Siapa berikutnya, siapa berbuat apa, kemana itu. Ini kan ini yang nggak ada pengembangannya. Sudah ada penggeledahan, saya nggak tahu nanti Kang Asep gimana. Walaupun mungkin KUHAP nggak ngatur penggeledahan. Orang nggak tersangka boleh digeledah atau tidak. Tapi penggeledahan kemarin itu indikasi apa? Kalau dari sisi intelijen itu indikasi apa itu penggeledahan itu? Masa begitu-begitu aja orang digeledah-geledah terus kemudian selesai gitu ya? Itu saja sudah menjadikan timbul tanda tanya. Jadi 2 nama yang disebut-sebut yang terkait dengan 23 juta paket itu kan sudah jelas. Kalau kita mau jelaskan siapa dapat apa dan berbuat apa, bagaimana peranannya di dalam proses suap menyuap itu, kalaupun kita mau pakai kasal suap gitu ya. Padahal itu sebenarnya kan mengambil uang negara, kerugian negara yang Kak Asep bilang tadi. Jadi sekali lagi ini harus segera kemarin kita mendengar ada penyelidikan baru, mudah-mudahan ini bisa menyentuh hal-hal lain yang kalau nggak memang keadilannya menjadi tidak jelas, dan ini menjadi bukti lagi bahwa memang KPK nggak bisa diharapkan apa-apa lagi saat ini. Dalam keadaan yang sudah sangat sulit sekalipun dia tidak bisa berbuat apa-apa, padahal itu jelas undang-undang sudah mengisyaratkan. Pasal 2 Undang-Undang 99 atau 3199 yang diubah dengan 20/2001 itu kan sudah jelas menyantumkan di pasal 2 itu dibuat apa itu ada di pasal 2 itu. Kan aneh itu, di pasal 2 itu dijelaskan dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu itu dijelaskan di situ dalam keadaan bencana alam. Jadi si pembuat undang-undang pun bahkan memperkirakan, dan gimana pun orang Indonesia itu memang korup. Jadi terus kemudian kita nggak buat apa-apa dengan pasal itu. Jadi apa yang mau diharapkan lagi kalau begitu? Kalau nggak kemudian kasus ini dilanjutkan untuk kemudian tentunya keadilan untuk yang bersangkutan dalam hari ini mantan Menteri Sosial ini juga harus kita berikan dengan mengkaitkan. Karena ini kan ada pasal 55-nya kalau nggak salah Kang Asep ya, bersama-sama yang lain bagaimana itu. Kang Asep, ada tambahan dari Anda, Kang? Ya gini, kalau sekarang ada tanya pasti sampai HP penyelidikan karena apa? Dakwaannya dari pasal 55 dan pasal berlanjut 64. Kalau dibuka penyelidikan modus sudah diungkit di dakwaan pertama. Jadi kalau sekarang KPK mengatakan ada penyelidikan, apa nanti tidak enak terdakwa sama penasihat hukumnya. Jadi jangan rakyat di PHP-in dengan penyelidikan baru. Jadi apa yang diungkitkan sudah jelas ini, bancakan 109 jutaan bagi ya terima berapa. Nah kalau dibikin penyelidikan apalagi gitu kan. Itu momennya di penggeledahan di awal, oh ternyata ini bapak ini. Nah, artinya apa? Sejak awal dijatah. Ya negara. Kalau sekarang penyidikan untuk yang baru, kan maka doa penyelidikan yang buka. Jadi KPK membuka lagi penyelidikan baru, saya pikir, ya nggak tahu lah, mungkin saya dengan Pak Saud pindah ke Fakultas Filsafat atau kedokteran nanti. Oke, baik. Jadi ada banyak tanda tanya sejak awal tuntutan yang diberikan, pasal yang digunakan sampai juga sudah divonis. Tapi sekali lagi kita hormati apapun yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim ya, Kang Asep dan juga Pak Saud. Dan mari kita akan lihat ke depan bagaimana kemudian kasus korupsi di Bansos di Kementerian Sosial ini akan bergulir. Terima kasih banyak Pak Saud Situmorang, Kang Asep Iwan Iryawan sudah berbagi perspektif bersama dengan kami malam hari ini membedah vonis korupsi ex-Mensos Juliari Batubara. Sehat selalu Pak Saud, Kang Asep. Terima kasih.